Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita memasuki surah Al-A'raf, surat yang ke-7, terakhir sampai ayat 145. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ayat 146, kita baca sampai 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'usrifu an ayati alladziina Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin.
39. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di ayat yang kita baca ini adalah gambaran perilaku dari Fir'aun laknatullah beserta dengan para pengikutnya. Secara khusus adalah gambaran bagi Fir'aun yang ia memiliki sifat takabur, yaitu sikap sombong, yang sehingga dengan sifat kesombongannya tersebut ia terhalang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab terhalangnya hidayah diantaranya adalah sikap takabur, sikap sombong. Sebagaimana iblis laknatullah yang ia juga merasa lebih baik, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ciri orang yang sombong adalah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dan itu sudah dicontohkan iblis laknatullah. Yang sehingga ketika iblis diperintahkan untuk bersujud li Adama, para malaikat mereka bersujud, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di ayat ini Allah menyampaikan tentang kondisi orang-orang yang menyombongkan dirinya, orang-orang yang menyombongkan dirinya, dan secara khusus adalah Fir'aun beserta dengan para pengikutnya. Dan ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kesombongan itu memang betul-betul akan menjadi penghalang untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu, bagaimana ia akan mendapatkan hidayah ketika sudah ada kesombongan yang ada di dalam dirinya. Maka ada istilah pepatah, kalau kamu belajar maka kosongkanlah gelasmu. Mengkosongkan gelas artinya siap menerima ilmu yang disampaikan. Nah, terkadang yang sombong itu tidak hanya iblis, yang sombong bukan hanya Namrud, yang sombong bukan hanya Fir'aun, yang sombong bukan hanya Qarun, tetapi ada generasi-generasi Fir'aun berikutnya, ada generasi Qarun berikutnya, dan semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyombongkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'usrifu an ayati, sa'asrifu, aku akan palingkan an ayati, dari ayat-ayatku, alladzina, orang-orang yang yatakabbarun, mereka menyombongkan diri, fil ardi, di muka bumi, bi ghairil haqq, dengan tanpa kebenaran. Sa'asrifu, sa itu pasti, akan, aku Allah akan memalingkan, pasti aku Allah akan memalingkan, an ayati, dari ayat-ayatku,
alladzina yatakabbarun, orang-orang yang menyombongkan diri fil ardi, di muka bumi, bi ghairil haqq, dengan tanpa kebenaran. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini adalah ancaman yang Allah sampaikan terhadap orang-orang yang yatakabbarun, orang-orang yang menyombongkan diri, bahwa Allah akan memalingkan dari ayat-ayatnya. Jadi berpaling dari ayat-ayatnya Allah. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Baik ayat-ayat qauliyah yang ada di dalam Al-Quran, ataupun ayat-ayat qauliyah sebagai tanda bukti akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sombong itu akan berpaling. Maka Rasulullah Nabi Muhammad SAW menyampaikan, orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan orang yang merendahkan orang lain. Jadi menolak kebenaran. Ciri-ciri orang yang sombong itu menolak kebenaran. Maka di hadis di awal itu disebutkan Allah itu maha indah, mencintai akan keindahan. Allahu jamilun, Allah itu indah, Allah mencintai keindahan. Orang yang berpakaian bagus, yang punya rumah bagus, yang punya kendaraan yang bagus, yang baik, punya sendal sepatu yang bagus, memiliki sesuatu barang yang bagus, itu tidak termasuk kesombongan. Karena kesombongan itu adanya di dalam hati, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ketika merendahkan orang lain itu dirinya merasa lebih baik. Ana khairum minhu, bangane dheweke aku ki luwe apik. Nah, terhadap orang-orang yang seperti itu, maka Allah mengancam akan memalingkan mereka. Mereka akan berpaling dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga mereka tentunya tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Wa iyarau kulla ayatin, dan jika mereka melihat kulla ayatin, setiap ayat atau setiap bukti kebenaran, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman kepadanya. Nya di situ kembali kepada kulla ayat. Sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang sudah diperlihatkan kepada mereka, sudah diperlihatkan bukti akan kebenaran seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendatangkan berbagai macam mukjizat. Jadi sudah ditampakkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari telapak tangannya memancar cahaya berwarna putih. Bagaimana tongkat Nabi Musa yang dilempar menjadi ular, dan berbagai macam mukjizat-mukjizat yang lainnya. Kemudian bagaimana kondisi Nabi Isa alaihissalam, yang Allah memberikan berbagai macam
ayat-ayat tanda akan kebesarannya Allah. Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan penyakit bawaan sejak lahir, penyakit buta Allah izinkan untuk bisa disembuhkan. Bahkan dengan izin dari Allah SWT, Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Yang dihidupkan bukan hanya yang baru saja mati, tetapi orang yang sudah lama meninggal dunia, dengan izin Allah, Allah menghidupkannya. Ada 3, jadi orang yang meninggal di masa Nabi Isa sendiri, kemudian di pertengahan, kemudian orang yang dihidupkan itu orang yang meninggal pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jarak jangka waktu yang sangat panjang. Nah, ketika diperlihatkan, mereka melihat wa iyarau kulla ayatin, dan jika mereka melihat tiap ayat atau bukti kebenaran kekuasaannya Allah, la yu'minu biha, mereka tidak beriman dengannya. Karena apa, Pak? Karena sombong. Ya, jadi sombong itu penyakit pertama, penyakit hati pertama, yaitu yang dimiliki iblis laknatullah. Wa iyarau, dan jika mereka mengetahui, mereka melihat sabilal rusdi, syabilal rusdi, jalan petunjuk, la yattakhiduhu sabila, mereka tidak akan mengambilnya sebagai jalan, mereka tidak akan mengikuti sabilal rusdi, jalan petunjuk, jalan kebenaran, jalan yang berdiri di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mereka mengetahui, mereka melihat dan mengetahui jalan kebenaran, jalan petunjuk yang berdiri di atas iman dan ketakwaan, la yattakhiduhu sabila, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang ditempuhnya, tidak mau mengikuti jalan yang benar, tidak mengakui jalan yang lurus, disebabkan Allah telah memalingkan. Kenapa dipalingkan? Karena kesombongan. Nah, sombong itu bisa menghinggapi siapa saja, Bapak Ibu, termasuk diri kita. Kadang kita itu sok merasa lebih tahu, kita itu terkadang sok merasa lebih pinter, ya, terkadang. Oh, bangane dhewe yo sing pinter aku, bangane dhewe sing HP aku. Nah, ini Pak. Wa iyarau sabilal ghayyi, dan jika mereka melihat, mengetahui jalan kesesatan, yattakhiduhu sabila, mereka mengambilnya sebagai jalan yang ditempuhnya. Jadi jalan itu ya hanya ada 2, sabila rusdi, kemudian sabilal ghayyi di ayat ini. Sabilal ghayyi adalah jalan kesesatan. Jalan kesesatan yaitu jalannya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jalannya orang-orang yang berbuat maksiat. Maksiat atau maksiut, Bu? Maksiat, ya. Jadi berbuat maksiat itu
kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat maksiat kepada sesama manusia. Jadi cenderung ada kecenderungan bahwa dia mengikuti jalan kesesatan terkait dengan keimanan, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mempersekutukan Allah. Kemudian ia berbuat maksiat dengan meninggalkan perintah Allah dan justru mengerjakan larangan dari Allah. Jadi maksiat itu tidak hanya berbuat berbentuk larangan-larangan, dia melanggar larangan-larangan Allah, termasuk meninggalkan perintah itu pun juga termasuk bagian dari maksiat. Ya, dia mengabaikan sholat, mengabaikan puasa, mengabaikan sedekah, zakat, infak, mengabaikan panggilan Allah menuju ke Baitullahnya, ya, mengabaikan bahkan meninggalkan perintah dari Allah itu sudah termasuk bagian dari maksiat. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang dipalingkan dari hidayahnya Allah, mereka wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina. Yang demikian itu disebabkan mereka kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, jadi yang mereka lakukan dengan mengambil jalan kesesatan, jalan kesyirikan, jalan kemaksiatan, itu disebabkan kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendustakan niku cara Jawane maidu ki ora percaya. Bahkan tidak sedikit kita jumpai ada orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran atau sabda baginda Rasulullah SAW itu sebagai candaan, sebagai gurauan. Jadi ayat-ayatnya Allah itu digunakan untuk candaan, ya, untuk bercanda, untuk bahan senda gurau, untuk bahan guyonan. Ya, jadi banyak kasus kita jumpai ya, orang-orang yang mereka menjadikan ayat-ayatnya Allah itu sebagai bahan senda gurauan. Mungkin yang guyonan kok, itu di surat apa, ayat berapa saya lupa. Jadi orang yang mereka menjadikan ayat-ayatnya Allah sebagai bahan senda gurauan, itu mereka sudah termasuk golongannya orang-orang yang tidak beriman. Kadang orang Islam dewi sok menjadikan Al-Quran itu sebagai guyonan. Saya tuh sok ngurus dodol, masya Allah.
seperti itu. Walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, dan pertemuan di hari akhirat, habitat a'maluhum, sia-sialah amal perbuatan mereka. Jadi orang yang mendustakan ayatnya Allah, kemudian mendustakan adanya hari akhir, ya, jadi otomatis dia tidak mempercayai akan adanya yaumul qiyamah, dia tidak mempercayai akan adanya akhirat, dia tidak mempercayai ada jaza, balasan dari Allah, baik bagi orang yang beriman ataupun bagi orang-orang yang kafir. Mereka tidak mempercayai. Jadi ada nek dunyone wis ra ono ya wis rampung. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Jadi mereka hidup dengan memperturutkan hawa nafsunya. Tetapi ada juga orang yang mengaku orang Islam sendiri, ia percaya kepada ayat-ayatnya Allah, katanya ia percaya adanya yaumul qiyamah, katanya, dan ia percaya ada akhirat, ada surga dan neraka. Tetapi perbuatannya itu tidak mencerminkan bahwa diri mereka itu beriman kepada apa yang mereka ucapkan. Karena pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran itu sering mengkaitkan dengan yaumul akhir, dengan yaumul qiyamah. Karena pada hari itu semua akan mendapatkan balasan dengan disempurnakan. Semua balasan akan Allah sempurnakan tanpa ada yang dirugikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Ya, banyak orang yang tidak bisa menjaga lisan. Dan ternyata lisan itu bisa menjadi jalan menuju surganya Allah, tetapi lisan itu juga bisa menggelincirkan manusia ke dalam nerakanya Allah. Surah Al-Hujurat nanti bisa dibuka ayat 12. Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, satu, terkait dengan zon, dengan prasangka-prasangka yang tidak baik, suudon, baru batin saja itu sudah ismun, bagian dari dosa. Kemudian orang-orang yang menggunjing, orang yang menggunjing itu orang yang ghibah. Kemudian orang-orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Ini disebutkan di surah Al-Hujurat ayat 12. Itu semua terkait dengan lisan. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang hafizul lisan, orang yang mampu menjaga lisan. Jarine katanya iman pada Allah dan hari akhir, tetapi kenyataannya, perilakunya, nah ini tidak bisa menjaga lisan, atau perbuatan-perbuatan lain yang mencerminkan seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perbuatannya itu, Bapak Ibu. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum,
sia-sialah amal perbuatan mereka. Jadi sia-sia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, adalah mereka akan diberi balasan, melainkan kecuali sebagaimana maka ya'malun, apa yang mereka dahulu kerjakan. Dahulu itu yaitu ketika di dunia, semua akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan dimintai pertanggung jawabannya. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Dan kaum Musa mengambil akhoda, dimaknai membuat, min ba'dihi sepeninggalnya, setelahnya, itu dimaknai setelah kepergiannya, sepeninggalnya. Dhamir hu di sini adalah kembali kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kaum Nabi Musa sepeninggal atau setelah kepergiannya Nabi Musa, mereka membuat min huliyihim, membuat dari perhiasan mereka, ijlan jasada, anak sapi yang bertubuh. Maksudnya jasada itu berbentuk patung, tidak hanya sekedar gambar, tetapi betul-betul membuat jasada, ada jasadnya, ada bentuk fisiknya, yaitu mereka membuat patung anak sapi dari perhiasan istri-istri mereka atau perhiasan para wanita dari kaum Bani Israel pada masa Nabi Musa. Lahu khuwar, lahu yang baginya di sini adalah ijlan jasada, ya, anak sapi yang bertubuh tadi, patung anak sapi yang terbuat dari perhiasan dari emas tadi, khuwarun, memiliki suara. Jadi patungnya itu bisa mengeluarkan suara, melenguh sebagaimana suara sapi pada umumnya. Dan itu adalah keterampilan dari seorang yang bernama Musa As-Samiri. Jadi dia membuat patung. Wallahu a'lam. Jadi dalam tafsir disebutkan bahwa perhiasan-perhiasan dari para wanita Bani Israel dikumpulkan, kemudian dibuat adonan. Nah, sekarang apa istilah Pak itu? Ya dijer itu, dijenang, ya, kemudian ada cetakannya, dibuat cetakan. Jadi kemajuan handicraft, ya, kemajuan kerajinan tangan pada masa itu sudah ada kemajuan, ya, ada kemajuan teknik pembuatan patung. Jadi sudah dijenang, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Dan
patung anak sapi tadi ketika tertiup angin ia mengeluarkan suara sebagaimana suara lenguhan sapi. Nah, itu kepintaran dari pengrajin seorang Musa As-Samiri. Jadi Musa itu seorang pengrajin, Pak. Alam yarau annahu, tidakkah mereka perhatikan, tidakkah mereka mengetahui, tidakkah mereka melihat annahu la yukallimuhum, bahwasanya Ijlan zasada, patung anak sapi tadi, la yukallimuhum, ia tidak bisa berbicara dengan mereka. Ya ming patung nek bicara pripun Pak, gitu. Ming leni woro nek kena angin. Jadi tidak bisa berbicara. Wala yahdihim, dan tidak pula dapat memberi petunjuk sabila, kepada jalan yang benar. Ittakhaduhu wa kanu zalimun, mereka menjadikannya ijlan jasada, sebagai sesembahan, wa kanu zalimin, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Aming patung anak sapi kok disembah. Ketika itu Nabi Musa sedang tidak ada di tengah-tengah mereka. Nabi Musa sedang berada di Bukit Sinai, ya, di Tur Sina, untuk mendapatkan kitab Taurat selama 40 malam. Walamma suqita fi aidihim wara'awnahum qad dhallu, dan tatkala mereka akan menyesali perbuatan mereka, amat menyesali perbuatan mereka, wara'au annahum qad dhallu, dan mereka melihat bahwasanya mereka itu sungguh-sungguh telah tersesat. Mereka sadar. Qalu, mereka berkata, la illam yarhamna, sungguh jika kami tidak mendapatkan rahmat Rabbuna, dari Tuhan kami, wa yaghfir lana, dan dia tidak mengampuni kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh ya pastilah kami menjadi golongan orang-orang yang rugi. Jadi mengalami proses yang namanya kesesatan, mereka menyembah patung yang walaupun akhirnya mereka menyadari akan kesesatannya, maka untuk menghinakan apa yang mereka sembah, kemudian ada perintah Nabi Musa menyembelih sapi betina, kisah Al-Baqarah yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Ini ada kaitannya. Mereka pernah mengagung-agungkan sapi, kemudian ada suatu kasus, ada suatu peristiwa pembunuhan, dan pembunuhan itu bisa terungkap dengan cara yaitu menyembelih seekor sapi. Ini ada kisah penyembelihan sapi pada masa Nabi Musa yang dikisahkan di dalam surah Al-Baqarah. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghinakan mereka yang dulu pernah mengagungkan patung anak sapi. Jadi sapi disembelih. Ya, walaupun ada kisah Sunan Kudus ya, untuk menghormati agama yang mereka mengagungkan sapi sebagai dewanya,
menjaga keharmonisan itu ketika ibadah korban tidak boleh menyembelih sapi. Ceritanya ngeten niku jari ini. Dan sampai hari ini di Kudus itu informasinya ketika korban itu menyembelih kerbau, maka di sana itu sotonya bukan soto sapi tetapi soto daging kerbau. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Semoga kita dihindarkan dari sifat takabur, sifat sombong, yang sehingga Allah akan memalingkan hidayahnya dari orang-orang yang takabur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.